Halo sahabatku semua, teman-temanku semua, gimana kabar Anda di sana? Semoga sehat, tetap semangat dan sukses dalam segala hal. Oke, seperti biasa saya Taferi ya. Di dalam video ini, saya ingin memberikan pemahaman khususnya bagi pemula atau bisa disebut ya produser pemula ya. Pemahaman tentang perencanaan pembuatan atau produksi film, yaitu film televisi, bioskop ataupun konten YouTube. Nah, itu terserah Anda ya, itu semua sama. Nah, tapi segala sesuatunya itu pun juga itu ada tahapannya. Nah, maksudnya gini, ini berdasarkan pengalaman saya ya. Saya ingin semua teman-teman saya, apalagi khususnya bagi rekan-rekan saya di klub kami, semua memahami ya. Oke, pertama, nah, kita sebelum memproduksi atau membuat sebuah film cerita, mau film pendek ataupun panjang, FTV ya, ataupun misalkan serial, nah itu kita ini harus jelas dulu, apakah ini hanya sebagai hobi, hanya untuk istilahnya apa, hobi ya, dalam arti kesenangan dalam karya seni kita, atau ingin dijadikan sebagai bisnis. Nah, ini dua-duanya ini ada ini ya, dalam arti harus dipikirkan. Oke, yang pertama tadi dulu aja. Anggap kita membuat film, mau film pendek, apapun kontennya ya. Nah, itu Anda atau kamu mungkin kalau misalkan untuk hobi ya, hobi dalam arti kita untuk menampilkan karya-karya seni, misalkan rekan-rekan kita segala macam ataupun sanggar kita. Berarti kesimpulannya itu kita jangan terlalu berharap itu masalah profit atau hasil ya, yaitu hasilnya ya dalam arti ya hanya untuk kesenangan pribadi atau misalnya kepuasan pribadi saja. Itu saya rasa itu tidak terlalu itu ya, dalam arti ya kalau kita untuk hobi tadi, kita ada modal, kita ada dana, ada budget, skenario ada, skrip ada, dalam arti cerita ada, apa yang mau kita syutingkan ya, tinggal kita memikirkan masalah yang mungkin peralatan ya, peralatan misalkan untuk ya kamera, lighting segala macam. Kalau ingin si hobi itu hasilnya ingin terlihat profesional, saya rasa itu kayaknya tidak terlalu rumit ya. Yang penting ya berarti kita mengeluarkan dana atau budget atau modal membuat film tersebut ya karena mau suka-suka aja, untuk suka-suka. Jadi kita tidak terlalu memikirkan masalah keuntungan. Itu mungkin bisa ya, dalam arti bukan mungkin bisa, mungkin siapapun juga bisa seperti itu ya. Nah, untuk masalah ternyata nih yang tadinya kita hanya untuk hobi ya, untuk suka-suka senang-senang saja, ternyata pas pada saat film selesai editing, materi sudah tayang, mau di YouTube di mana, ternyata ada yang interest dalam arti ada sponsor segala macam, ya itu sih kita namakan yaitu hoki ya, hoki kita seperti itu. Oke, nah nah yang B, yang kedua, seandainya kita ingin memproduksi sebuah film, tapi kita berharap ke bisnis, nah itu memang harus hati-hati ya, khususnya untuk bagi produser ya, harus hati-hati. Saya membuat konten atau video ini, saya ingin memberikan dalam arti pengalaman saya, hikmah saya kepada produser pemula, karena masih banyak rekan-rekan saya pun juga masih banyak yang memang belum mengerti bagaimana nih kalau kita memproduksi film tapi pengen untung seperti itu. Nah, oleh sebab itu saya mungkin saya akan sedikit jelaskan ya, saya ingin berbagi pengalaman saya. Anggap ini video ini sebagai inspirasi kamu atau Anda semua. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Oke? Nah, kita lanjut lagi. Nah, ini untuk masalah yang bisnis ya. Kita
bermaksud untuk bisnis. Sebelum memproduksi, ada beberapa tahapan yang harus dikerjakan oleh ya produser itu sendiri, timnya pun sendiri. Nah, karena itu kan memang saya ini akan memberi penjelasan secara singkat poin-poinnya saja ya. Nah, karena masih banyak, kalau kita secara detail tuh mungkin bisa berapa jam. Ya oke. Nah, sekarang produser sendiri atau yang mempunyai dana itu sendiri sebelum memproduksi, ini ada beberapa tahapan yang harus Anda pikirkan atau kerjakan terdahulu sebelum memproduksi film. Ya, nah dalam arti aliasnya apa? Produksi film itu finishing aja. Finishing setelah beberapa tahapan kita proses, semuanya sudah oke, barulah finishingnya, finalnya itu produksi film. Oke, nah yang tadi saya akan memberikan sedikit nih ya pengalaman saya, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi Anda ya. Ini hikmah karena saya sendiri juga jujur saya membuat video ini karena apa? Karena masih banyak yang awam yang menanyakan bagaimana sih produksi film, bagaimana sih keuntungannya, harus bagaimana segala macam. Nah, itu banyak. Oleh sebab itu saya mudah-mudahan saya dengan memberikan ya inspirasi ini dapat bermanfaat lah. Oke, nah kita lanjut. Nah, ini bagi yang bisnis ya, untuk planningnya atau rencananya bisnis. Nah, ini tahapannya itu apa? Pertama, otomatis si pihak produser itu harus mempunyai satu cerita, konsep cerita, yaitu berupa sinopsis, cerita secara singkat, benang merahnya. Nah, setelah mendapatkan ide cerita itu, barulah ya, makanya ini Anda mau kemana dulu? Seandainya misalkan Anda mau dengan televisi, ya otomatis sinopsis itu Anda harus ajukan atau bicarakan dengan pihak broadcast TV atau dengan programmingnya. Nah, bagaimana? Oke, nah kalau misalkan Anda ingin dalam arti film layar lebar, ya otomatis Anda harus berhubungan dulu atau minimal sharing dulu dengan distribusinya. Nah, bagaimana nih? Saya nih mau membuat mengajukan film, ini sinopsis ceritanya, bagaimana nih? Anda harus sharing dulu. Oke? Nah, setelah anggap saya ini memberikan penjelasan ya secara poin-poin aja ya. Oke? Setelah sinopsis itu mereka setujui, anggap setuju. Oke. Nah, berarti Anda membuat perjanjian dengan mereka dalam arti perjanjian kerjasama, yaitu misalkan sharing profit, atau misalkan mungkin Anda jual ke mereka atau bagaimana. Nah, itu nanti itu tergantung perjanjian atau misalkan pembicaraan Anda dengan mereka seperti itu. Nah, saya ini memberikan ilustrasi atau memberikan inspirasi agar Anda atau kamu memahami. Nah, dari sinopsis ini, setelah anggap aja disetujui oleh misalkan pihak televisi atau distribusi layar lebar, nah barulah Anda harus memikirkan skenario. Berarti Anda berhubungan dengan penulis skenario. Oke? Nah, setelah itu setelah skenario Anda selesai, mungkin alangkah baiknya Anda berhubungan lagi dengan mereka ya, pihak TV atau distribusi. Nah, bagaimana? Ya dalam arti karena kan istilahnya apa, kita kerjasama dengan mereka kan, bagaimana masukannya? Nah, setelah itu plot semua, tinggal Anda memikirkan budget atau modal. Oke? Nah, budget atau modal itu otomatis Anda misalkan nih apakah mau
full duit sendiri, atau mungkin Anda punya komisaris, atau misalkan Anda mencari sponsor. Ya, cuman ya dalam arti ada sih ada, cuman jarang lah, sangat-sangat sulit ya. Kalau misalkan Anda dari budget produksi seluruh sponsor yang tanggung, ada sih ada, cuman dalam arti nggak mudah ya. Paling juga istilahnya bantuan sponsor ya berapa, dalam arti ini Anda mempunyai misalkan harusnya budget anggap ya 10 miliar ya, mungkin sponsor cuma 2 atau 3 miliar misalkan, ini ya anggap misalkan, tetap Anda harus memikirkan budget juga. Nah, setelah proses atau tahapan itu, berarti kan ada si film tersebut nanti finish atau distribusinya, layar lebar, ataupun misalkan dengan televisi, ya, atau misalkan anggap ya, kan tadi saya udah bilang kan, kalau misalkan Anda ke YouTube, ya anggap Anda itu hobi ya. Hobi. Untuk masalah misalkan di perjalanannya Anda dapat sponsor, dapat iklan, atau YouTube sendiri, itu hobi Anda. Oke? Nah, saya bicara yang pasti-pasti dulu. Oke? Nah, setelah skenario, ya, berarti kan budget. Anda harus nanti menghitung atau mendesain produksi. Nah, desain produksi ini dari Anda harus memikirkan dalam arti ada beberapa poin yang memang seperti Anda kan nanti harus tahapannya itu casting pemain, pemilihan kru, sutradaranya, kameramennya dan lain-lain. Itu kan semua kan budget semua. Nah, setelah Anda yang tadi budget sudah ada, Anda sudah pilih tuh yang mana, tim mana, casting juga. Nah, barulah Anda di sini harus melewati atau mengerjakan ya kurang lebih sekitar minimal 4 tahap lagi. Setelah produksi, sebelum produksi, ya itu kan ada latihannya, blog hunting lokasi dan lain-lain, ya. Setelah praproduksi, syuting. Setelah syuting selesai, pasca produksi, editing, ya, sound effect, segala macam editornya, seperti itu. Oke, nah setelah selesai dalam arti materi itu, barulah Anda kembali lagi ke yang perjanjian Anda tadi. Atas dasar MOU tadi, kerjasama tadi, apakah Anda dengan televisi, apakah Anda dengan distribusi film layar lebar. Seperti itu. Mungkin paham ya, tahapan seperti itu. Ya, karena masih awam, masih banyak yang menanyakan, Pak, kapan syuting? Pak, kok nggak syuting? Pak, mereka tidak mengerti. Karena apa? Ini tahapan-tahapan ini. Nah, oleh sebab itu saya pernah waktu itu membuat video, kembali lagi, kita harus punya tim yang solid, yang klop. Buat apa? Ya, inilah. Kita ingin berhasil membuat satu produksi film atau materi film atau program itu didasari oleh fondasi yang kuat, yaitu tim. Oke, ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, mudah-mudahan ini dapat bermanfaat. Ini semua inspirasi dari saya dan pengalaman hikmah saya. Saya tidak mau Anda atau kamu teman-teman semua mengalami dalam hati kegagalan, sayang duit kan. Oke, ya, apalagi sekarang, waduh, susah dulu sekarang kan. Ya, sayang masa kita buang-buang seperti itu. Oke, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Sampai ketemu di video mendatang. Sukses, semangat, oke?